Jadi jualan zaman dulu dan zaman sekarang memang sangat berbeda. Ya teman-teman, kalau mau survive untuk jualan zaman sekarang, ini harus jadi seller yang adaptif. Ya, adaptif bisa memakai tools dan teknologi terbaru untuk membantu kita jualan. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Buat teman-teman yang belum jadi Botakers, ya buruan, karena dengan jadi Botakers, nah ini saya pakai topi dulu ya. Teman-teman bisa dapetin konten-konten materi daging yang akan membantu teman-teman dalam berjualan online ya. Teman-teman tinggal klik aja join membership. Di sana video-video kelas yang daging banget akan teman-teman dapetin dan pastinya oke punya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas salah satu topik yang menarik mengenai jualan zaman dulu dan jualan sekarang. Ya, saya akan coba bandingkan beberapa aspek yang ada perubahan, ya terutama mungkin sebelum pandemi, waktu pandemi, dan juga setelah pandemi itu gimana sih perubahannya dan apa yang kita sebagai seller ini hadapin dan harus siapkan. Yang pertama, ya, dari desainnya, ya, dari desain produknya, yaitu foto produk, mungkin dari packagingnya, dari apapun yang kita lakukan supaya produk ini menarik untuk dijual. Nah, zaman dulu waktu saya pertama kali jualan, ya saya udah berjualan dari tahun 2011. Yang penting kita foto di background putih itu sudah menarik, ya. Kalau sekarang kok rasanya kurang, ya. Backgroundnya juga apakah harus putih, ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari kenyataannya nggak harus putih. Ya, nggak harus putih untuk menarik. Yang penting kita beda, ya. Dan bisa ada value-value yang jelas. Nah, misalnya waktu dari saya itu bedah toko, ya. Saya mengadakan program bedah toko privat, ya. Teman-teman yang mau tinggal kontak aja di Instagram atau link di bio-nya. Nah, teman-teman di sini seringkali kalau saya lihat toko-toko yang konversi kurang bagus, ini karena ketika di-compare sama dalam kata kunci itu, produknya lebih mahal tapi nggak ada value yang jelas. Ya, produk boleh lebih mahal, ya, asalkan value-nya jelas. Nah, jadi ini ya. Nah, kebetulan waktu itu saya lagi bedah toko yang membuat custom, ya, customnya bisa disablon di tumbler, ya, bisa disablon di kaos dan lainnya, ya. Jadi memang tokonya adalah toko custom yang bisa di print di segala jenis media, ya. Nah, di compare sama yang sama-sama jual tumbler, yang satu jualnya kan tumblernya aja, yang ini ada customnya. Harganya beda, ya, karena ada customnya. Tapi di fotonya, di foto produknya tidak ada pembedanya, ya, tidak ada tulisan bisa custom, tidak ada video yang menjelaskan bagaimana proses produksinya, ya, 1 hari langsung sampai, garansinya dan lain-lain tidak ada. Jadi ketika orang cuma lihat sama-sama produk tapi value-nya nggak dijelaskan walaupun kita offer, ya, itu akan membuat konversi jadi kecil sekali, ya, bahkan 0, ya teman-teman, ya. Jadi kalau ini diperbaharui, saya yakin konversinya akan meningkat. Jadi pertama, desain itu harus menarik, ya, desain produknya. Kedua, ya, yang saya juga sering kali tekankan, ya, di kelas ataupun di video-video di YouTube Cerita Om Botak adalah iklan, ya. Iklan memang adalah traffic yang berbayar, ya. Tadi kita bicara soal traffic organik, ya, dari memperbaharui dari kontennya, ya, dari organiknya. Nah, kalau iklan ini memang berbayar, tapi iklan itu sendiri sekarang kok rasanya wajib. Ya, dari toko-toko yang saya sudah bedah juga, ya, yang sudah ketemu baik di kelas, ya, walaupun ya memang kita udah bedah mentoring untuk Botakers Advance, ya, kita melihat bahwa semakin kesini kok rasanya kalau nggak iklan jualannya itu secara traffic tuh makin sulit, ya. Yes, kamu bisa nggak iklan, tapi konten sosmed itu harus kuat. Ya, Instagramnya kuat, TikToknya kuat, bawa traffic ke Shopee, bawa traffic ke Tokopedia atau Lazada. Kalau nama tokonya sama, nama produknya sama, itu bisa. Tapi kalau hanya mengandalkan traffic, ya, di Shopee dan Topet secara organik, akan makin sulit kesananya. Karena namanya marketplace, ya, mereka maunya, ya, kalau mau dikasih traffic ya bayar, ya teman-teman, ya. Makin sulit menemukan hack-hack untuk bisa secara organik kita bisa naik tanpa bayar iklan. Jadi teman-teman, iklan itu semakin penting, ya, buat teman-teman yang mau tinggal join membership. Di sana kita banyak, ya, video-video yang daging yang akan membantu teman-teman bisa lihat testimoninya yang sudah ikut kelas iklan kita baik offline maupun jadi Botakers intermediate, ya. Nah, yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah harga. Ya, menurut saya juga zaman dulu tuh harganya asal pasang
cuannya masih bisa tinggi, itu jalan. Kalau sekarang teman-teman ya, mepet ya, mepet banget. Ya, karena apa? Karena kalau pabrik itu importir tangan pertama itu semua sudah turun gunung teman-teman sejak pandemi. Jadi harga tuh makin mepet ya. Dan ini sebenarnya adalah problematik ya. Problematik itu kenapa? Karena jujur aja memang harga itu bukan yang faktor yang satu-satunya faktor dalam orang memilih produk, tapi harga itu adalah salah satu faktor utama menurut saya. Ya, kita jadi bisa kasih ke pembeli harganya tuh sekarang harus reasonable karena pembeli itu pintar-pintar sekarang teman-teman ya. Jadi carilah barang yang marginnya cukup ya sekarang. Marginnya cukup yang kita nggak harus mepet-mepet banding harga, kita masih bisa jualan. Kalau nggak, marginnya nggak cukup, kita nggak bisa melakukan namanya tadi iklan, nggak bisa. Kita nggak bisa ikut promo-promo, nggak bisa ikut campaign, lain-lain karena marginnya itu tipis sekali. Jadi proses pencarian winning product itu harus riset terus karena ada kalanya produk yang memang best seller kita itu makin lama marginnya makin tipis dipepet karena orang lain pun mau mengikuti memakan kue yang sama. Nah, teman-teman harus cari riset produk lagi, cari winning product lagi, cari hero produk yang baru lagi yang marginnya masih oke. Ya, masih bisa untuk kita hidup jualan. Jadi harga ini salah satu yang faktor penting yang harus kita perhatikan. Nah, berikutnya yang berubah juga adalah admin marketplace ya teman-teman tahu kalau misalnya admin marketplace ya tadinya saya berjualan tahun 2011 itu nggak ada admin sama sekali lalu mulai 0,5% admin ya 1% dan sekarang mungkin kalau toko-toko official toko-toko Shopee Mall sudah 12% lebih ya bahkan ke arah 15% ya kalau di itu dengan promo-promo dan voucher-voucher dan lainnya jadi semakin tinggi biaya berjualan di marketplace ya teman-teman juga another faktor yang menurut saya pembedanya adalah opsi pengiriman ya opsi pengiriman kita harus nyalakan opsi pengiriman yang macam-macam ya kadang-kadang nggak bisa cuma reguler doang tapi yang instan same day harus kita nyalakan dan kalau memang kita sudah menyalakan opsi pengiriman itu secara operasional pun makin ribet ya teman-teman ya bayangkan kalau misalnya reguler kan kita bisa mengikuti alur kita SOP kita ya pengecekan dan QC-nya packingnya juga nanti sore baru kita antarkan atau dijemput sama ekspedisi tapi kalau misalnya same day ini teman-teman harus kasih line khusus ya line khusus di mana jangan sampai yang same day ini gagal kirim karena kalau lupa diklik pick up ya sebelum misalnya jam 3 sore itu bisa ke cancel teman-teman ya. Jadi teman-teman ini pun juga merupakan pembedanya jualan dulu dan jualan sekarang. Nah, dengan segala keribetan, dengan segala challenge itu di mana kita masih harus bikin konten juga sekarang ya kalau nggak bikin konten toko kita tidak mendapatkan traffic yang bagus ya kita perlu tools atau kita perlu gimana caranya kita bisa mendapatkan database pelanggan. Nah, ngobrolin soal database pelanggan ini sepertinya udah cukup sering ya, tapi sampai sekarang pun Om ini juga masih mencari solusinya supaya kita bisa keep database pelanggan karena sekarang dari marketplace udah mulai masking udah boleh tutupin database kalau dulu masih semuanya masih dibuka dengan bebas tapi Tokopedia misalnya sekarang masih bisa dapetin ya masih bisa teman-teman ya Shopee masih bisa ya di download masih bisa ya dan TikTok ini yang juga makin sulit ya Lazada juga pun demikian dan saya melihat ini ujung-ujungnya pasti akan makin susah ya untuk mendapatkan database pelanggan tapi yang selama mereka yang masih open masih bisa kita akalin teman-teman ini coba kita kumpulin karena database ini mahal teman-teman mahalnya kenapa? Teman-teman tahu biaya yang paling gede itu kita keluarkan biasanya untuk iklan kan dari profit kita nah kita ngiklan itu tujuannya untuk mendapatkan customer baru ya mungkin kalau satu kepala untuk mendapatkan satu customer baru bisa keluar biaya 10.000, 15.000, 20.000 atau bahkan lebih kalau teman-teman bitnya tinggi ya. Bitnya yang 500.000 perak harusnya bisa puluhan ribu per user baru. Nah, gimana caranya kita menjaga supaya pelanggan atau user baru itu bisa repeat order di tempat kita. Nah, ini caranya kan kita harus ada satu database yang bisa kita manfaatkan, mudah-mudahan kita bisa minta transaksi di luar marketplace juga, sehingga memotong biaya admin, ya, meng-cut biaya admin. Dan itu yang saya lakukan, ya, misalnya saya menjualan thermal,
ya. Thermal itu untuk stiker thermal itu untuk paket ya. Jadi teman-teman yang online seller di sini boleh kontak, kita kasih good deal banget. Saat ini kita kasih harga 36,5 per roll ya. Teman itu juga free ongkir Jawa. Nah, kenapa saya berikan promo crazy ini? Supaya saya bisa grab market yang mau bertransaksi offline. Karena ini khusus buat teman-teman yang mau belanjanya offline. Ya kalau online saya minta belanja di link Tokopedia Shopee saya, harganya juga lebih mahal karena ada admin. Jadi saya coba grab itu, kita ngambil database-nya, dan waktu saya punya banyak ya database sellernya ini, saya mikir gimana caranya saya organize, saya simpen. Ya kebetulan ada yang nanya ya di sini di DM Instagram, ada yang nanya, Om, ada rekomendasi tools CRM yang bagus nggak sih? Nah, CRM ini apa? Customer Relationship Management. Jadi ini adalah satu tools di mana kita bisa memanage database kita, baik dari WhatsApp, ya baik dari Facebook, Facebook Messenger, baik dari Telegram. Ini bisa diintegrasikan dalam satu dashboard. Nah, ini saya riset nih, ada satu aplikasi yang menarik, namanya Komo. Aplikasi ini dari luar. Nah, teman-teman, ini aplikasi Komo, ini menarik banget. Karena dia ada salah satunya bisa kontrol akses admin, karena tentunya kalau kita punya admin yang memanage database kita nggak mau database kita quote-unquote diambil secara tanpa seizin kita oleh admin tersebut kalau adminnya udah nggak bekerja lagi sama kita ya. Jadi harus ada kontrolnya. Dan yang kedua, kita juga harus ada chatbot yang bisa kalau kita jam 12 malam atau setelah admin yang ada chatbot yang bisa membantu kita menjawab pesanan dari pelanggan ya. Oleh karena itu coba kita lihat sama-sama ya dari aplikasi Komo ini saya juga lihat nih sangat interesting teman-teman ya. Jadi Komo ini cara integrasi ini mudah ya, tinggal install aplikasinya, terus kita login di dashboard aplikasi Komo. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa melihat ya, menarik ya. Ya, jadi di sini kita bisa atur pipeline-nya. Apakah orang itu udah mau beli atau baru nanya-nanya ya. Jadi kita bisa geser-geser sesuai arah percakapan kita sama calon pembeli. Udah gitu kita bisa kasih permission tadi yang saya sempat mention ya untuk admin kita. Mulai dari bagian admin chat, jadi dia tugasnya untuk membalas chat aja. Bagian pembukuan ya, accounting sama finance kita tuh bisa akses, atau bagian sales aja ya bisa follow up. Ya, jadi kita bisa undang, kasih akses di sini. Ini tutorialnya gampang banget ya, teman-teman bisa cek ini. Terus di aplikasi ini kita juga ada chatbot. Nah, tadi ini chatbot ya. Jadi kita lagi tidur pun ada yang bisa follow up reminder. Jadi nggak usah khawatir kalau ada calon membeli yang chat di atas jam 12 ya. Walaupun kita kantornya lagi tutup, tapi ada chatbot yang bisa bantu kita jawabin chat-chat dari calon pembeli ya. Udah gitu kita bisa track semuanya. Kita bisa lihat laporan dalam satu dashboard. Dashboardnya pun kita bisa tampilin sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sebagai business owner kita bisa ngecek dari dashboardnya aja. Ini keren banget ya, coba lihat nih guys ya. Nah, kabar baiknya buat teman-teman yang penasaran ya, ini tinggal klik link di bawah ini, kita bisa ada kesempatan coba free trial selama 14 hari ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ngadepin kesulitan karena selama ini database-nya tuh nggak rapi, cuma di Excel doang, atau bahkan belum ada pencatatan database kalian. Padahal mungkin kita bisa kumpulin tuh ya dari email-email yang dari marketplace yang lama-lama ya, setahun 2 tahun terakhir, itu kan semua masih kelihatan nomor HP-nya ya. Atau itu kita bisa kumpulin, kita masukin, mungkin kita bisa upload ke dalam aplikasi Komo ini supaya ya kita suatu saat bisa pakai, kita bisa broadcast chat kita bisa tandain nih customernya big seller atau memang dia sudah repeat berapa kali, atau dia ini hanya sekali beli. Ini bisa kita bantu untuk remind ya, untuk bisa kita jadikan follow up. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya mau kasih satu closing statement ya. Jadi jualan zaman dulu dan zaman sekarang memang sangat berbeda ya teman-teman. Kalau mau survive untuk jualan zaman sekarang, ini harus jadi seller yang adaptif ya. Adaptif, bisa memakai tools dan teknologi terbaru untuk membantu kita jualan ya. Baik itu tools omnichannel maupun tadi ada aplikasi Komo ini untuk membantu kita untuk memanage CRM kita, database kita ya. Dan teman-teman tetap semangat ya, dan jangan
menyerah ya menghadapi keadaan, karena dengan ada teknologi ini akan membantu kita justru dalam menaikkan sales kita. Ya, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa buat teman untuk subscribe ya, untuk join member. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.